Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilton Doleho Tuan Ababan, NPM 20110060, Universitas Budi Dharma. Saya akan menampilkan gambar hasil presentasi yang berjudul penjadwalan. Konsep dasar penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Masalah penjadwalan CPU adalah menentukan proses mana yang berada di dalam antrian ready yang akan dialokasikan ke CPU. Konsep dasar penjadwalan proses atau lanjutan. Pada sistem multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan utilitas CPU. Pada saat proses dijalankan, terjadi siklus eksekusi CPU dan menunggu IO atau siklus CPU IO batch. Eksekusi proses dimulai dengan CPU batch dan dilanjutkan dengan IO batch. Ini salah satu contoh gambar dari siklus CPU IO batch. Strategi penjadwalan proses. Penjadwalan non-primitif. Proses diberi jatah waktu oleh CPU, maka CPU tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Penjadwalan primitif. Proses diberi jatah waktu oleh CPU, maka waktu CPU dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses di sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemproses tiba kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan non-primitif first come first server atau yang disingkat dengan FCFS. 2. Shortest job first atau yang disingkat dengan SJF. Primitive. 1. Priority scheduling. 2. Round robin scheduling. Di sini first come first server atau yang disingkat dengan FCFS disebut juga FIFO, merupakan penjadwalan tak berprioritas. Dua, proses diberi jatah waktu CPU berdasarkan waktu kedatangan. 3. Pada saat proses mendapat jatah, maka CPU proses dijalankan sampai selesai. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Ini salah satu first come first server contoh FCFS-nya. Contohnya seperti tabel berikut. Waktu tunggu P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 24, P3 sama dengan 27. Waktu tunggu rata-rata 0 tambah 24 tambah 27, straight 3 sama dengan 17 dibagi per 3 sama dengan 17. First come first server lanjutannya. Kelemahan dari first come first server. 1. Waiting time rata-ratanya cukup lama. Terjadi convoy effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Priority scheduling. 1. Tiap proses diberi prioritas. 2. Proses dengan prioritas lebih tinggi dijadwalkan lebih dahulu. 3. Prioritas dapat ditentukan berdasarkan A. Batas waktu, B. Kebutuhan memori, C. Akses file, D. Perbandingan antara IO batch dengan CPU batch, E. Tingkat kepentingan proses. Priority scheduling. Ini contoh dari priority scheduling atau yang disingkat dengan PS. Contohnya tabel berikut. Waktu tunggu P sama dengan 18, P2 sama dengan 0, P3 sama dengan 11, P4 sama dengan 8. 2. Waktu tunggu rata-rata
18 tambah 0 tambah 11 tambah 8 per 4 sama dengan 9,25. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara primitif maupun non-primitif. Pada primitif, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Pada non-primitif, proses yang baru datang tidak dapat menunggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian. Dua dapat menyebabkan infinite blocking atau starvation pada proses dengan prioritas rendah. Shortest Job First Scheduler atau disingkat dengan SJF. Dahulukan proses dengan waktu eksekusi tersingkat. Kebutuhan waktu eksekusi harus diketahui terlebih dahulu. Optimal jika semua job tersedia pada waktu yang sama. Round robin scheduling. Tiap proses memperoleh alokasi waktu CPU dalam kuantum waktu, biasanya 10-100 ms, menggunakan time sharing. Setelah kuantum waktu lewat, proses ditunda dan dimasukkan ke belakang antrian ready. Ini salah satu contoh dari round robin scheduling. Contoh tabel berikut. Waktu tunggu P1 sama dengan 0 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. P2 sama dengan 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. P3 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Waktu tunggu rata-rata 4 tambah 6 tambah 6 per 3 sama dengan 5,33. Sekian dari hasil presentasi yang saya tampilkan. Salah kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.